Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang Langit, belum lama ini Imelda Laksmi, sosok istri dari presenter legendaris Hari Panca, kembali menyentuh publik lewat unggahannya yang penuh makna soal perjuangan mendampingi sang suami yang telah bertahun-tahun mengalami stroke. Di tengah ujian panjang itu, Imelda tak hanya hadir sebagai pendamping, tetapi juga jadi sumber kekuatan utama pemulihan suaminya. Jalur langit yang ia pilih ini mengingatkan kita akan makna ketulusan dan keikhlasan seorang istri yang berusaha meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pejuang Langit, siapa yang tak kenal dengan sosok misterius di salah satu program realitas supranatural yang ngetop di era tahun 2000-an? Kini saya berada di Lawang Sewu, sebuah gedung tua peninggalan zaman Belanda yang terkenal sangat angker di Santero, Kota Semarang. Ini dia, Hari Panca, pembawa acara program dunia lain yang tayang di salah satu TV nasional dan berhasil menjadi pelopor konten horor di masyarakat. Ada beberapa episode yang sempat viral saat itu seperti cerita penampakan di Lawang Sewu dan Gong di Sumedang. Dengan jubah hitam dan pandangan tajamnya, ia terlihat gagah. Seperti apa romantisme dua sejoli ini menghadapi takdir Allah? Dan amalan jalur langit apa yang mereka lakukan demi bisa lolos dari ujian ini? Pejuang Langit, setelah malang melintang di layar televisi dan layar lebar dengan judul film Jalangkung, pada tahun 2016, hidup Mas Hari berubah drastis akibat serangan stroke. Stroke itu awalnya ringan, hanya membuat jari-jarinya lemas. Setahun kemudian, ia mengalami stroke kedua yang lebih parah dan mempengaruhi tangan kanannya. Puncaknya pada 2020, stroke ketiga menyerangnya dan menyebabkan kelumpuhan di sisi kiri tubuh. Kisah cinta dua sejoli ini menarik perhatian khalayak luas karena bakti dan cinta kasih sang istri yang tulus merawat Mas Hari dengan kondisinya sekarang. Masya Allah. Berarti Pak naik kursi roda ini udah ada 5 tahun? 5 tahun, tapi emang kalau lagi pas terapi kita diusahakan kan dia pakai kursi roda biar kaki bergerak. Gitu. Iya. Pejuang Langit, hubungan Mas Hari Panca dan istrinya dianggap menjadi inspirasi oleh banyak orang karena kesetiaan dan keikhlasan Imelda dalam mendampingi suaminya yang sakit selama bertahun-tahun. Sejak serangan stroke pertama pada 2016 hingga yang paling berat pada 2020, Imelda tetap berada di sisi Mas Hari, memberikan dukungan penuh dalam pemulihan. Saat awal menikah, ia bahkan tidak mengetahui bahwa Hari adalah seorang presenter terkenal. Mbak Imelda tetap setia mendampinginya tanpa terpengaruh oleh status atau popularitas. Kisah mereka menunjukkan keteguhan hati, cinta tanpa syarat, dan semangat untuk terus berjuang meskipun menghadapi tantangan besar. Masya Allah. Jadi selama proses penyembuhan ini, kalau dari dokter atau dari para perawat itu ada ngasih tahu nggak? Kira-kira itu udah berapa persen lah untuk bisa balik lagi sembuh? Kalau balik total sih ada pasti nggak mungkin 100% nggak mungkin. Pasti ya 90 sekian 80 berapa gitu. Itu udah bagus lah. Ya. Karena pasti ada bekas ya sayangnya. Pasti ada bekas ya. Bekas itu di pembuluh darahnya enggak, atau gimana? Atau di fisik? Di fisik, ya, misalnya kalau misalnya saya biasanya begini lancar ya agak ya gitu begitu agak tremor sedikit ya kayak berdiri agak tremor ya, jadi gitu. Keseimbangannya kan memang terganggu jadi harus dipegangin nggak bisa sendirian. Jalan bisa langsung yang harus apa kita ini jalan mesti yang agak gitulah. Nah, itu yang dilatih sebenarnya jadi. Nah itu di fisioterapi ada. Fisioterapi. Baik. Kalau di akupuntur ada di otak. Jadi kan otaknya disambungin lagi nih, yang tadinya putus itu karena pecah atau misalnya itu disambungin lagi. Tapi kalau disambung yang udah pecah kan nggak bisa nyambung. Betul. Dia lewat jalur lain, dibikin jalur sendiri. Baik. Istilah namanya regenerasi sel kan, baru kita tidur. Nah, itu saya baru tahu setelah saya sakit ini. Jadi saya belajar tentang kenapa sih stroke, gimana sih cara gini. Nah itu baru tahu. Pejuang Langit,
Mas Hari memang sedang dicoba melalui sakitnya, tapi Allah sekaligus memberikan kepadanya seorang istri yang penuh cinta kasih, merawat dan mengawalnya menuju proses kesembuhan. Mbak Imelda, bak bidadari turun dari langit, yang menjadi cinta sehidup semati, mengurus semua keperluan Mas Hari tanpa pernah sedikit pun mengeluh. Inilah amalan luar biasa dari sang istri yang dipercaya akan membawa Mbak Imelda ke surganya Allah. Saya jadi teringat sebuah hadis Nabi SAW bahwa ketaatan istri kepada suami menjadi jaminan surga bagi seorang istri. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktunya, melaksanakan syaum pada bulannya, dan menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja ia kehendaki. Apa sih yang paling Mas Hari kagumi dari Mbak Imelda? Karena selama sakit kan kurang lebih sekarang udah 5 tahun ya, 5 tahunan. Itu kan selalu ada buat Mas Hari. Iya, saya sih sebenarnya sudah jalan 9 tahun Mas. 9 tahun. 9 tahun Ya. dari 2016. 2016. Jadi dia itu memang dari awal yang bikin saya agak terharu itu dan sedih juga pada waktu bilang, saya mencari surga, saya di kamu Mas, gitu. Gitu. Masya Allah. Ikhlas ya Mas, ikhlas. Kamu udah surga, saya dibilang gitu. Udahlah gitu. Makanya juga saya bilang ke dia, jangan tinggalin saya ya, iya. Itu Mas sebenarnya. Alhamdulillah. Gak apa-apa, saya ikutan nangis sih, sedih luar biasa Pejuang Langit. Gimana perjuangan Mbak Imelda sama Mas Hari? Ya, cuma itu sih yang dia bikin saya terharu dan juga wah salut bukan dengan dia, dan wah ini emang karena dia cuma bilang gitu, kamu adalah surga ya saya, jadi saya mencari surga di kamu. Dia bilang, oh ya lah, ini suami, alhamdulillah. Ya ayo kita cari bareng, saya bilang juga gitu. Udahlah. Luar biasa. Nah, kalau dari Mbak Imelda nih, gimana sih sosok Mas Hari ini terlepas dalam kekurangannya lagi sakit seperti ini, apa sih yang selalu menjadi penyemangat buat Mbak Imelda gitu? Mas Hari ini memang tipe sosok laki-laki yang sangat bertanggung jawab ya. Di dalam sakitnya tuh dia masih ngurusin kantor, masih mikirin ketika kantor nggak baik-baik saja, itu dia masih ikut turun tangan. Haruslah, karena kan itu sebagai kodrat saya sebagai laki-laki ya. Iya, itu yang aku suka dari Mas Hari. Udah dulu bang, ya begitulah. Tetap bertanggung jawab. Pejuang Langit, dalam ajaran Islam kita meyakini bahwa setiap penyakit yang Allah berikan pasti ada obatnya. Tinggal tugas kita sebagai manusia untuk berikhtiar dan melangitkan doa-doa mustajab yang bisa merubah takdir Sang Pencipta. Masya Allah. Saya jadi teringat sebuah hadis yang menyatakan bahwa sakit yang kita derita bisa menjadi sarana penggugur dosa. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah berupa sakit atau lainnya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan sakitnya itu, sebagaimana batang pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Pejuang Langit, perjuangan Mas Hari untuk mendapatkan sang pujian hati juga tidak mudah. Tercatat ada beberapa saingan dari kalangan konglomerat yang ingin memperistri Mbak Imelda pada saat itu. Tapi, pada akhirnya, Mas Harilah yang dipilih menjadi suaminya, meski hanya datang berkunjung dengan sepeda motor. Semua berkat sosok Mas Hari yang rajin ibadah sehingga membuat seorang Imelda yakin bahwa inilah pasangan yang tepat untuk bersama meraih surganya Allah. Berkat amalan-amalan dan doa-doa yang menembus langit itu pula yang menyelamatkan pasangan sejoli ini bisa lolos dari kebangkrutan di tahun 2020 silam. Masya Allah. Saat itu uang di tabungan hanya tersisa untuk makan beberapa hari saja. Sampai akhirnya di ujung pengharapan, pertolongan Allah akhirnya datang dan membuat bisnis penyedia internet milik Mas Hari kembali bangkit dan mencatat keuntungan luar biasa. Beberapa amalan rutin yang mereka lakukan bersama antara lain sholat wajib berjamaah, sholat tahajud,
dan sedekah subuh yang sudah dilakukan belasan tahun terakhir. Mbak Imelda juga gak kalah kencang dalam hal beribadah. Ia rutin membaca surat Al-Waqiah dan surat Yasin setelah menunaikan sholat maghrib. Masya Allah. Tiap hari memang saya selalu berdoa sama Allah supaya saya selalu dekatkan sama dia, selalu saya jadi pasangan dia jadi pasangan saya di dunia dan di surga. Amin. Amin. Amin ya Allah. Nah, kalau dari, aduh saya jadi berkaca-kaca nih pejuang lagi tua. Gak bisa nih nahan-nahan beginian. Kalau dari Mbak Imelda nih, pesan-pesannya dan harapan buat Mas Hari. Ikhlas ya Mas ya. Ikhlas itu memang susah ya, kita sampai pada titik ini susah ya. Jadi saya harap Mas ikhlas terus. Iyalah. Ya, pasrah sama Allah. Iya. Ya, kita jalanin sama-sama. Ya, amin. Ya. Ada aku ya Mas? Iya sayang, ya tinggal saya. Masya Allah. Dulu tuh perjuangannya, ada perjuangan yang berat juga nggak yang dilalui sama Mas Hari sebelum ini? Oh, kalau perjuangan banyak kan banyak. Tanpa sosok papa ya? Ya, saya juga lahir dari, bukan lahir sih, maksudnya saya dari kecil tuh memang sudah mandiri, yang benar mandiri, keras lagi kehidupan. Karena kan saya tanpa seorang ayah kan, tanpa sosok seorang ayah. Karena ayah saya kan berpisah dengan ibu saya kan, dari saya kecil umur 2 tahun lah. Setengah tahun. Ya. Oh, jadi dari satu setengah tahun itu nggak dapat dong kasih sayang seorang bapak itu nggak ada. Papa pergi ya? Jadi ibu sendirian. Dan itu pokoknya ibu tuh cuma bilang, pokoknya anak 5 ikut saya, udah itu aja. Berlima. Kita bisa ada. Masya Allah. Pejuang Langit, dahulu sebelum sakit, Mas Hari ini adalah ahli masjid. Beliau selalu mengusahakan untuk menunaikan sholat wajibnya di masjid. Kini dengan kondisi badan yang belum pulih, ia masih kesulitan untuk datang ke masjid dan memilih beribadah dari rumah bersama sang istri. Saya jadi ingat dengan hadis Nabi SAW yang disampaikan guru saya, bahwa jika seseorang punya rutinitas amalan di waktu dan kondisi normal, maka ia tetap mendapatkan pahala amalan itu jika ia berhalangan. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba sakit atau melakukan safar perjalanan jauh, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim dan ketika sehat. Nah, Pejuang Langit, sekarang saya mau membantu beliau untuk mengobati rasa rindunya pergi ke masjid, sekaligus menunaikan sholat asyar berjamaah. Mas Hari Panca? Ya. Kan saya dengar juga nih di beberapa podcast, video kan Mas Hari Panca itu katanya rutin dulu sebelum stroke sering sholat di masjid. Oh, iya. Selalu ke masjid? Selalu ke masjid, itu kalau setiap subuh atau 5 waktu lah semua. Karena kan emang laki-laki harusnya kan di masjid kan. Betul. Gitu, makanya saya ngajarin semua orang seperti itu. Nah, sekarang dengan kondisi terserang stroke kayak gini, gimana? Apakah masih menyempatkan diri ke masjid atau di rumah aja jadinya? Sebenarnya kan Islam mempunyai kemudahan-kemudahannya. Jadi kalau sakit kita di rumah. Kalau bisa ke masjid, kayak sekarang ke masjid, alhamdulillah ke masjid. Tapi kalau misalnya ini sakit aja di rumah gitu, kayak misalnya sholat Jumat kita ganti dengan sholat subuh asar berjamaah gitu kan, istri gitu kan. Iya. Gitu. Jadi selalu bersama istri berjamaah berdua. Siap. Itu nggak sendirian juga gitu. Iya, Masya Allah. Nggak ada tuh Mas ya. Terlepas memang kita memang tidak bisa nih gerak lagi, baru tuh ada alasannya. Pokoknya Islam tuh punya kemudahan ya pokoknya. Baik. Ya kan, sama Allah dibikin mudah Islam tuh, ya kan. Kalau kita nggak bisa duduk, berbaring ya berbaring bisa. Betul. Masya Allah, sakitnya beliau tak menyurutkan ibadahnya sedikit pun. Saya yang alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat ini, harus lebih rajin lagi ibadahnya. Bagi Mas Hari, Islam sudah memberikan banyak kemudahan untuk dirinya menjalankan sholat wajib dengan berbagai cara, seperti yang tertulis dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatlah sambil berdiri. Jika tidak sanggup, maka sambil duduk. Jika tidak sanggup, maka sambil berbaring."
Alhamdulillah, sekarang sudah masuk waktunya sholat Asyar. Mas Hari tampak begitu semangat menyambut hangatnya suasana masjid yang selalu ia rindukan. Kemudian diperiksa oleh dokter, kemudian dokternya tuh bilang kayak gini, ibu hamil ini kok keguguran, ibu keguguran. Saya kaget saat dokter bilang ibu hamil, karena saya memang nggak menghitung hari, karena memang saya fokus ke Mas Hari kan. Speechless saat itu ya, benar-benar Allah ternyata mau memberi kesempatan kepada saya, paling tidak meyakinkan diri saya dan Mas Hari bahwa sebenarnya tuh kami berdua mampu punya anak, punya keturunan.